Halo guys, di video ini saya mau menjelaskan salah satu materi mata kuliah statistika inferensial, yaitu membedakan uji hipotesis satu sampel satu arah versus dua arah dan melakukan pengujian hipotesis tentang rata populasi dan proporsi populasi dengan RStudio. Tapi sebelum masuk ke penjelasannya, kita kenalan dulu dong, biar akrab ya kan? Perkenalkan, nama saya Stefania Sri Dewi Simbolon dengan NIM 4223111078 dari kelas PSPM 22F. Adapun mata kuliah ini diampu oleh Ibu Prihatiningsih Sagala SPD MSI. Nah, untuk outline dari videonya yaitu kita bakal review materi dulu nih ya. Nah, selanjutnya kita bakal ngerjain soal yang penyelesaiannya itu menggunakan aplikasi RStudio. Nah, adapun pokok bahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama kita akan membahas nanti uji hipotesis satu sampel, lalu ada uji hipotesis untuk rata satu populasi, dan yang terakhir yaitu uji hipotesis untuk proporsi populasi. Oke, kita akan membahas uji hipotesis satu sampel. Nah, sebelumnya apa sih itu hipotesis? Nah, jadi hipotesis itu adalah pernyataan mengenai sesuatu yang akan dibuktikan kebenarannya lewat penelitian. Nah, adapun langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menguji hipotesis yaitu merumuskan terlebih dahulu hipotesisnya. Nah, rumusan hipotesis tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA, ataupun bisa juga H1. Nah, uji satu sampel ini untuk menguji rata-rata sampel apakah sesuai atau sama dengan rata-rata populasi atau tidak. Nah, pengujian ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan atas nilai rata-rata suatu sampel. Nah, ada beberapa kondisi spesifik di mana uji ini digunakan. Yang pertama, jika kita hanya memiliki satu sampel. Lalu, jika ada klaim atau standar yang harus diuji. Kemudian, jika ingin menentukan apakah ada perbedaan signifikan. Kemudian, jika sampel diambil secara acak dan mewakili populasi. Lalu bisa juga digunakan jika varians populasi diketahui atau tidak diketahui. Dan yang terakhir, jika data berskala interval atau rasio. Nah, adapun prosedur dalam pengujian hipotesis, yang pertama yaitu kita harus menentukan terlebih dahulu hipotesis nolnya yang mana dan hipotesis alternatifnya atau H1-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan tingkat signifikansinya atau alfanya. Lalu kita menghitung statistik ujinya. Selanjutnya kita menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0. Dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan antara gagal tolak H0 atau tolak H0. Nah, jika p-value-nya itu lebih dari alfa, maka dia akan gagal tolak H0. Sedangkan jika p-value-nya itu kurang dari alfa, maka dia tolak H0. Nah, jika nilai statistik uji tidak termuat di daerah kritis, maka keputusan yang diambil yaitu gagal tolak H0. Sedangkan jika nilai statistik uji termuat di daerah kritis, itu adalah tolak H0. Nah, selanjutnya itu uji hipotesis satu arah. Nah, apa sih uji hipotesis satu arah? Nah, jadi uji hipotesis satu arah ini ialah uji hipotesis yang digunakan ketika kita ingin menguji apakah suatu parameter lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu. Nah, dapat kita lihat ya pada gambar yang pertama itu ada batas kritis. Nah, pada gambar yang pertama itu uji satu arah kiri karena batas kritisnya berada di sebelah kiri, yaitu tolak H0. Nah, dinotasikan H0-nya itu yaitu mu sama dengan mu 0. Lalu H1-nya itu mu kurang dari mu 0. Nah, lalu gambar yang kedua yaitu uji satu arah kanan. Nah, batas kritisnya ada di sebelah kanan. Nah, dinotasikan H0-nya mu-nya sama dengan mu 0, lalu H1-nya mu-nya lebih dari mu 0. Nah, selanjutnya uji hipotesis dua arah. Uji hipotesis dua arah ini digunakan ketika kita ingin mengetahui apakah suatu parameter berbeda dari nilai tertentu, baik lebih besar maupun lebih kecil.
Nah, jadi pada uji hipotesis dua arah ini dari kiri atau dari kanan. Nah, dinotasikan H0-nya yaitu mu sama dengan mu 0, lalu H1-nya yaitu mu tidak sama dengan mu 0. Itulah dia uji dua arah. Nah, selanjutnya uji hipotesis untuk rata satu populasi. Nah, adapun langkah dalam menguji hipotesis untuk rata satu populasi yang pertama yaitu kita menyusun hipotesis. Nah, dengan mencermati pernyataan yang akan diuji, dapat dirumuskan hipotesis dalam 3 kondisi, yaitu uji dua sisi kiri, dan sisi kanan. Nah, uji dua sisi, jika di H0-nya itu mu sama dengan mu 0, itu diartikan sebagai pernyataan rata-rata populasi itu masih sama, sebesar dengan tandingan. Nah, H1-nya mu tidak sama dengan mu 0. Dituliskan sebagai rata-rata populasi sudah berubah, tidak sebesar mu 0 lagi. Nah, lalu ada uji sisi kiri. H0-nya yaitu mu sama dengan mu 0. Atau biasa itu kadang-kadang ditulis mu besar dari mu 0. Diartikan sebagai rata-rata populasi tidak kurang dari mu 0. Lalu H1-nya yaitu mu kurang dari mu 0. Diartikan sebagai rata-rata populasi kurang dari mu 0. Nah, lalu ada uji sisi kanan, H0-nya itu mu sama dengan mu 0, atau kadang-kadang ditulis mu kurang dari mu 0. Diartikan sebagai rata-rata populasi tidak lebih dari mu 0. Nah, lalu H1-nya yaitu mu lebih dari mu 0. Diartikan sebagai rata-rata populasi lebih dari mu 0. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita menentukan taraf signifikansi. Nah, tingkat signifikansi atau biasanya dibilang tingkat kesalahan itu sudah ditentukan oleh peneliti. Misalnya ada yang mengambil tingkat atau taraf signifikansinya atau alfanya itu 5%, yang diartikan sebagai taraf nyata atau pengambilan A alfanya itu sama dengan 1%, yang dinyatakan sebagai taraf sangat nyata. Nah, lalu langkah yang ketiga itu kita menentukan statistik ujinya. Nah, untuk uji rata-rata itu dikenal dua bentuk statistik uji, yaitu uji Z dan uji T, yang mana masing-masing ini digunakan dalam kondisi yang berbeda-beda. Nah, untuk varians yang diketahui, maka kita akan menggunakan uji Z dengan persamaan Z hitung sama dengan X bar kurang mu 0 per varians per akar N. Nah, jika variansnya itu tidak diketahui, banyak sampelnya itu lebih dari 30, maka kita gunakan statistik uji Z hitung sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Nah, lalu jika variansnya itu tidak diketahui dan banyak sampelnya itu kurang dari 30, maka kita gunakan uji T. Nah, T hitung sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Nah, dengan T hitungnya itu berdistribusi dan T dengan derajat bebas dB sama dengan N kurang 1. Langkah yang keempat yaitu merumuskan daerah kritis. Nah, dengan memperhatikan hipotesis yang akan diuji, kita dapat merumuskan bentuk-bentuk daerah kritisnya. Nah, jika uji yang digunakan adalah uji dua sisi, daerah kritisnya ialah itu, gambar yang pertama. Uji dua sisi atau dua arah. H0 ditolak jika Z hitungnya itu lebih dari negatif Z alfa per 2, atau jika Z hitungnya lebih dari Z alfa per 2. Nah, karena dia dua arah, itu makanya alfanya itu dibagi dua ya, untuk kiri dan kanan. Nah, lalu ini ada gambar yang kedua, daerah kritis untuk uji satu arah kiri. Nah, H0 ditolak jika Z hitungnya kurang dari negatif Z alfa. Nah, lalu itu uji satu arah kanan. Gambar yang ketiga, yaitu H0 ditolak jika Z hitungnya lebih dari Z alfa.
Bisa kita perhatikan gambarnya, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu uji hipotesis untuk proporsi populasi. Nah, uji mengenai proporsi banyak ya dipakai dalam berbagai bidang. Nah, di sini akan dibahas persoalan pengujian hipotesis bahwa proporsi sukses dalam suatu percobaan binomial. Pihak ini sama dengan X per N, sama dengan jumlah kejadian sukses dari sampel, atau X itu ya disimbol, atau disimbolkan dengan X, dibagi dengan ukuran sampelnya. Nah, dengan P itu adalah proporsi sukses suatu kategori peristiwa tertentu dan X tersebut adalah banyaknya kategori yang sukses. Dan N adalah banyaknya percobaan atau pengamatan yang dilakukan. Nah, distribusi sampling dari pH itu adalah normal, sehingga statistika ujinya adalah Z sama dengan pH dikurang P0 dibagi dengan akar P0 dikali dengan 1 dikurang P0 per N. Nah, bisa teman-teman lihat pada tabel di situ ada H0-nya, lalu nilai statistik ujinya, lalu H1-nya, kemudian wilayah kritisnya. Langkah-langkah dalam menguji hipotesis untuk proporsi populasi yang pertama, ya seperti halnya kita harus menyusun terlebih dahulu hipotesisnya. Yaitu bisa dirumuskan hipotesis dalam 3 kondisinya, yaitu uji dua sisi kiri dan sisi kanan. Nah, pada uji dua sisinya, H0-nya P sama dengan P0. Nah, diartikan itu sebagai pernyataan proporsi populasi masih sama sebesar P0 dengan tandingan. Nah, satunya itu P-nya itu tidak sama dengan P0. Bahwa proporsi populasinya sudah berubah, tidak sebesar P0 lagi. Nah, untuk uji sisi kiri, H0-nya itu P sama dengan P0, atau kadang-kadang ditulis dengan P besar sama dengan P0, diartikan sebagai proporsi populasi tidak kurang dari P0. Nah, H1-nya P kurang dari P0, diartikan sebagai proporsinya kurang dari P0. Lalu ada uji sisi kanan, H0-nya yaitu P sama dengan P0, atau kadang-kadang itu ditulis dengan P kecil sama dengan P0. Itu diartikan sebagai proporsi populasi itu tidak lebih dari P0. Dan H1 yaitu P lebih besar dari P0, diartikan sebagai proporsi populasi lebih dari P0. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan taraf signifikansi. Nah, tingkat signifikansinya itu biasanya ditentukan oleh peneliti juga ya. Misalnya dia mengambil alpha-nya itu 5% atau alpha yang 1%. Nah, lalu yang ketiga yaitu kita menentukan statistik ujinya. Dalam kondisi ini itu hanya dipakai satu uji Z yang dapat dilakukan hipotesis pengujian dengan persamaan Z hitungnya sama dengan X per N dikurang P0 dibagi dengan akar P0 dikali 1 kurang P0 per N. Lalu Z hitungnya sama dengan P hat dikurang P0 per akar P0 dikali 1 dikurang P0 per N. Nah, yang keempat yaitu kita merumuskan daerah kritis. Sama halnya seperti pada uji hipotesis untuk rata populasi. Bisa kita lihat, itu gambar yang pertama untuk uji dua sisi, gambar yang kedua untuk uji satu arah kiri, lalu gambar yang ketiga untuk uji satu arah kanan. Nah, yang langkah yang terakhir yaitu kita membuat kesimpulannya. Oke, kita udah review materi tadi nih. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas cara ngerjain soal nih dengan menggunakan RStudio. Pertama, kita mau bahas soal mengenai uji hipotesis untuk rata satu populasi. Nah, di sini ada soalnya yaitu sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah waktu rata-rata kerja karyawan dalam seminggu berbeda dari 40 jam. Nah, dari sampel acak sebanyak 30 karyawan itu diperoleh rata-rata waktu kerjanya 42 jam dengan standar deviasinya 5 jam. Nah, kita akan menguji dengan tingkat signifikansi atau alfanya itu 5%. Nah, langkah pertama dalam pengujian hipotesis dengan RStudio, memasukkan perintah library read Excel. Nah, kemudian kita run.
Nah, langkah berikutnya adalah membuat variabel yang menampung nilai dari data yang akan kita uji. Nah, di mana nama variabel yang kita gunakan adalah waktu kerja. Nah, yang isinya data soal yang akan kita uji, kemudian kita run. Nah, setelah data masuk ke RStudio, kita menggunakan fungsi t-test. Dengan RStudio, dengan menulis t-test kurung buka variabel yang diuji, hipotesis alternatifnya, yang kita gunakan di sini yaitu satu arah atau dua arah. Nah, karena H1 itu dua arah, atau mu-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita tulis two-sided. Dan kita masukkan nilai mu-nya sebesar 40. Kemudian, kurung tutup, lalu run. Kemudian pada konsol, terlihat informasi tentang uji hipotesis yang dilakukan. Diperoleh nilai p-value-nya sebesar 0,009639. Nah, sehingga dari nilai p-value tersebut kita tolak H0 karena data yang kita memiliki tingkat kesalahan yang jauh lebih kecil dari alfa yang kita gunakan, yaitu 5% atau 0,05. Nah, jadi keputusannya karena nilai T hitungnya itu berada di daerah tolak H0, maka keputusannya adalah tolak H0. Nah, jadi kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, itu diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata waktu kerja 30 karyawan berbeda dari 40 jam, sehingga pernyataannya salah. Nah, kemudian kita masuk pada soal uji hipotesis untuk menghitung proporsi populasi. Nah, di sini terdapat soal yaitu sekelompok mahasiswa melakukan KKN ke suatu desa. Kepala desa yang mereka wawancarai menyatakan bahwa lebih dari 60% penduduknya adalah laki-laki. Para mahasiswa kemudian melakukan survei secara acak kepada 22 masyarakat di sana dan diperoleh data seperti berikut. Nah, ini ya, datanya dalam bentuk tabel tersebut yang warna ini. Nah, bantulah mahasiswa tersebut menyusun dan menguji hipotesis tersebut dengan tingkat signifikansi 5%. Nah, tadi diketahui ya, alfa atau tingkat signifikansinya itu 5% atau sama dengan 0,05. Nah, N-nya, banyak sampelnya itu 22. Lalu yang ditanya itu uji proporsi satu populasinya. Nah, di sini hipotesisnya, hipotesis H0, yaitu P kurang atau sama dengan 0,6, dan HA atau hipotesis alternatifnya yaitu P lebih dari 0,6. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita import dulu datanya. Lalu setelah itu kita ubah bentuknya menjadi sebuah data frame. Lalu kita hitung jumlah penduduk laki-laki. Nah, karena kita mau menguji proporsi penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, dan kita dapatkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang. Nah, kemudian langsung saja kita uji proporsinya itu dengan prop.test. Nah, lalu kita masukkan nilai X-nya itu 11, N-nya 22, lalu masukkan nilai proporsinya itu 0,6. Nah, lalu kita masukkan hipotesis alternatif kita. Nah, proporsi lebih besar atau greater dalam bahasa Inggris. Kemudian kita masukkan confidence levelnya yaitu 0,95. Nah, dan kita dapatkan di sini nilai p-value-nya itu lebih besar daripada alpha atau lebih besar dari 0,05 sehingga kita gagal tolak H0. Jadi keputusannya gagal tolak H0. Sehingga kesimpulannya ialah dengan tingkat signifikansi 5%, itu dapat dinyatakan bahwa proporsi penduduk laki-laki di desa tersebut lebih kecil atau sama dengan 60%. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi membedakan uji hipotesis satu sampel satu arah versus dua arah dan melakukan pengujian hipotesis tentang rata populasi dan proporsi populasi dengan menggunakan RStudio. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.